Sekarang yang keempat disebut dengan append query. Nah, append berarti menambahkan data. Gunakan untuk menambahkan data ya yang berasal dari query ke dalam tabel tujuan. Jadi kita bisa mengisi data ke dalam tabel yang datanya itu diambilkan dari query. Ada syaratnya kalau query append. Syarat ya, kolom-kolom yang ada di tabel tujuan harus sama dengan yang ada di query. Jika ada kolom yang tidak sama, maka ya, kemungkinan data di kolom tersebut tidak akan terisi. Ya, misalkan saya punya tabel apa? Tabel rekap. Di sini ada nota, tanggal, kode kasir, nama, harga, jumlah, total. Kemudian saya pengen ngisi data ini, data tabel ini dari mana? Dari query. Tapi query-nya itu kolomnya hanya ada 2 saja, ini dan ini. Berarti nanti kalau saya jalankan query tersebut, yang terisi berarti hanya 2, nota dan tanggal. Ini kosong, 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 kosong. Nah, itu yang disebut kolom yang ada di tabel tujuan tidak sama dengan yang ada di query. Nah, berarti biar semua kolom yang ada di sini nanti bisa terisi dengan data yang berasal dari query, query-nya kolomnya harus sama. Di sini ada nota, berarti query-nya harus ada nota. Di sini ada tanggal, berarti query-nya harus ada tanggal. Kode kasir, berarti di sini di query-nya juga ada kode kasir. Nama, harga, jumlah, total, di query-nya juga harus ada itu. Jadi saat query-nya nanti dijalankan, datanya masuk ke masing-masing kolom ini dengan tepat. Tidak ada yang ketinggalan, seperti itu. Apa nggak boleh, Pak, ngisi data tapi tidak di semua kolom? Ya boleh sebenarnya, tapi kan aneh ya. Misalkan saya punya tabel rekap terus totalnya tidak ada isinya, yang terisi hanya ini saja. Loh, kan bisa pakai rumus. Rumus dari mana? Wong ini tabel. Tabel tidak bisa disisipi rumus. Kan ini ngisi ke dalam tabel. Yang bisa dikasih rumus di mana? Query kan? Kalau kalian ngisi ke dalam tabel, ini terisi, ini terisi, 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 terisi. Ini ketinggalan. Berarti lokasi kolom penjualan harus Anda isi manual. Harus Anda isi manual. Ini ada isinya, 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 isinya. Misalkan ini ya nggak ada, ini kosong misalkan gitu. Terus ngisinya ini bagaimana? Ya pakai rumus. Rumus dari mana? Cara membuat rumusnya bagaimana? Ini tabel. Kan terpaksa harus Anda apa? Isi manual. 40 kali 21.000 berapa? Ya kan? 400 berapa ini? Berapa? 400 atau 800? 4 kali 21 840.000 ya? Betul? Betul atau salah? Nah, misalkan kan gini, misal gitu. Berarti tidak boleh ada yang ketinggalan. Ya. Ya, berarti susunannya gimana? Kalau saya belum punya query-nya, ya saya harus buat lagi query yang sama dengan tabel ini susunan kolomnya. Oh, ya kayak tadi, Pak, berarti ya mirip prosesnya, penjualan, detail, barang. Berarti di sini ada nota, tanggal, kemudian nama barang, harga, jumlah, ya. Dan disimpan. Ya, disimpan dengan nama apa? Disimpan dengan nama query tambah data. Simpan dulu.
query tambah data. Kan yang tadi sudah kita buat sudah berubah menjadi query buat tabel rekap. Maka saya harus membuat lagi yang mirip dengan ini kolom-kolomnya nanti. Kurang satu ya berarti ya, total penjualan. Ini saya buat rumus lagi di sini. Harga kali tabel detail jumlah. Kemudian total penjualan. Nah, seperti ini kita view dulu. Kolom-kolomnya sudah sesuai atau belum dengan yang tabel tujuannya tadi. Nota ya, nota, tanggal ya, tanggal, nama, harga, jumlah. Samakan dengan ini. Kalau tujuannya ini loh ya. Tujuannya ke sini ya. Nota, tanggal, kode. Oh, kode kasir belum loh. Ini kode kasir belum ada. Wah, bahaya. Kode kasir tambahkan. Di mana lokasinya? Oh, di sini. Tarik aja gini. Tarik, sisipkan di sini bisa. Ya. Muncul kode kasir. Udah sama, susunannya sama. Pertanyaan berikutnya, semua data ini akan dimasukkan ke sana atau enggak? Atau milih-milih? Lihat soalnya. Ya. Ini yang mau ditambahkan itu yang kurang dari 50.000 saja. Oke, oh berarti tidak semua data akan ditambahkan. Ternyata yang kurang dari 50.000 saja, berarti kriteria total penjualan diisi. Kurang dari 50.000. Kita view dulu. Oh, ini loh datanya yang akan ditambahkan. Masuk ke sini nanti. Ya, sorry, masuk ke sini. Dari sini masuk ke sini. Ini loh datanya. Tapi belum ditambahkan ya, karena ini masih query biasa. Nah, kalau memang benar-benar pengen ditambahkan, jadikan dia query append. Ini, pilih append, kemudian tabel tujuannya Anda pilih. Tabel apa? Tabel rekap misalnya. Berarti isinya ini tadi akan ditransfer ke tabel rekap. Susunan kolomnya sudah sama, sudah. Berarti akan masuk ke sana dengan tepat satu per satu. Oke? Kita oke, kemudian kita run. Kalau di oke saja tadi tidak di run, tidak jalan loh ya. Ini harus di run. Maka ada informasi, ada 15 data yang akan tambahkan. Jawab yes. Masuk ke sini. Loh, mana apa nggak masuk ya, di refresh. Masuk. Jadi pelajarannya untuk query append itu apa? Suatu saat mungkin kalian punya tabel apapun ya. Ternyata data yang ada di tabel itu bisa saya isi dari hasil membuat sebuah query. Jadi tidak selalu tabel itu diketik semua datanya, tapi bisa dengan proses transfer. Ya, ditransfer dari mana? Dari query bisa, dari Excel bisa, dari akses yang lain bisa. Jadi kita punya sumber daya yang cukup banyak. Tidak melulu buat tabel mesti harus diisi dengan ngetik. Dengan ngerti ini, konsep itu sudah bisa dibatalkan. Ya, ternyata ada cara lain untuk membuat tabel dan mengisi datanya tapi tidak ngetik, yaitu dengan satu, membuat tabel itu menggunakan query make table ya. Yang kedua, mengisi data ke dalam tabel itu menggunakan query append. Nah, itu ujung dari query, pembahasan tentang query.